selamat datang kembali di channel Purna Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks yang sisa 2 hari perdagangan ya, Kamis dan Jumat, terakhir minggu ini dan tahun ini, dan juga ada 9 saham sektor finance, BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup koreksi cukup dalam 1,047% ke harga 6.850. Sempat hijau sebentar tapi kemudian selama perdagangan di zona merah dan transaksi masih sepi hari ini 8,6 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG ternyata ya benar ya, nggak mampu ke 7.000 aja nggak mampu nih, naik sebentar 6.950 habis itu koreksi. Seperti analisa saya kemarin, dia itu naik cuman menyentuh ini trend line downtrend dan malah merah, dan koreksi ABC-nya sepertinya bisa gagal ya. Kita lihat aja, ini koreksi ABC-nya akan gagal kalau C-nya nih ditembus. Jadi kondisi sekarang belum, tunggu tembus atau turun dari 6.700 itu baru gagal ya, tapi tutup aja. Dan kondisi seperti ini IHSG apalagi sisa 2 hari perdagangan dan kelihatan Big Bang juga berat naik, ya udah berarti potensi pecah telur. IHSG setelah 20 tahun lebih selalu hijau di Desember akhirnya merah, dan koreksinya cukup dalam nih. Kalau dilihat ya, secara bulanan turunnya itu 3,38%. Jadi tapi itu kan belum 2 hari ke depan ya, kita lihat aja, siapa tahu ada keajaiban. Tapi ya menurut saya sih susah ya, belum ada inflow asing, berat untuk narik IHSG, apalagi narik Big Bang ya. Cuman asing yang bisa narik itu ya, kalau cuman dari lokal ya susah. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Padahal udah bagus, dia membentuk pola ascending triangle di break dan tembus akhirnya merah dan membentuk candle bearish angle pink ya. Kita lihat aja 6.800 jebol nggak, itu sinyal kurang bagus ya kalau sampai jebol 6.800, dan kalau jebol 6.700 berarti ya lanjut turun ke bawah. Jadi seperti itu untuk IHSG. Tapi ya masih bisa trading ya di saham-saham second laner atau third laner ya, masih bisa lah cari profit walaupun di saat IHSG merah seperti ini. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.225, terkoreksi 0,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI benar ya, yang perkiraan saya setelah gagal bertahan di atas 9.400 dia ke 9.000. Apakah ada potensi technical rebound? Kalaupun ya besok ada technical rebound, mentok itu 9.400. Setelah itu potensi merah lagi 1,5 sampai 2% dan ada peluang bisa turun lagi. Jadi seperti itu. Apakah ini mungkin swing low dan dia naik lebih tinggi? Kalau kondisi seperti ini berat ya menurut saya untuk naik, kecuali nanti di Januari. Kalau untuk 2 hari ke depan nembus 9.400 tuh berat untuk BBNI ya. Malah peluangnya technical rebound sebentar, mungkin besok bisa rebound tapi habis itu koreksi lagi. Potensi arah BBNI arahnya 9.000, akan diujinya support kuatnya, support neckline dulunya, neckline cup and handle-nya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Tapi kemungkinan BBNI itu bisa akan konsolidasi range-nya 9.000 sampai 9.400 atau ya 9.800 area ini ya. Ini semestinya dijaga 9.000 nih. Konsol di area bawah ini ya nggak masalah, yang penting jangan jebol 9.000. Itu aja. Kelihatannya sih bertahan di 9.000 ya. Kita lihat aja untuk BBNI. Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah dan 2 hari koreksi volumenya lumayan. Tapi kan ada ekor panjang dari bawah, berarti ada rejection, ada buying power. Cuman sayangnya belum kuat. Kita lihat aja. Hari ini BBNI juga jebol EMA 60 garis hitam nih kelihatan. Jadi kalau dilihat dari candle bulanannya, dia membentuk candle bearish angle pink. Ya sepertinya sih gagal menguji resistennya dan bisa turun juga nih ya. Arahnya 9.000 itu ya, kita lihat aja bertahan gak di atas 9.000 nih supportnya untuk BBNI. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 9.975, menguat 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI, saya juga punya BMRI nih, floating loss sekitar 0,99% ya. Saya belinya di 10.075 ya. Bahkan dari 2 minggu yang lalu saya beli itu di area ini nih kalau nggak salah ya, waktu hijau nih.
volumenya besar kan, saya coba beli di pucuk, target itu ke 10.400 sampai 10.500. Ternyata nggak mampu ya, dan di bawah tuh konsolidasi berminggu-minggu ya. Saya akan stop loss kalau dia coba 9.800 ya, masih hold tuh, belum kemana-mana ya. Jadi susah juga. Waktu itu saya memanfaatkan tanggal berapa nih ya, 16 Desember tuh hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah ini benar ya, hari Jumat. Jadi perkiraan saya itu, karena ISG kan mungkin kalau memang mau Windows dressing harusnya 2 minggu sebelumnya itu udah mulai nanjak, berarti kan dari tanggal 19 sampai 30. Dan itu saya beranikan beli BMRI di area pucuk ya, dengan analisa ya ISG ditarik naik, momentum mau hijau tutupan di Desember ya, perkiraan saya 1 minggu atau 2 minggu itu bisa tutup gapnya ini atau sampai 10.600. Jadi ada potensi profit sekitar 4-6% selama 2 minggu itu. Dan ternyata ya seperti itu analisa saya, kadang nggak sesuai dan nggak kemana-mana, malah plotting loss saya sekarang. Yang penting tuh punya trading plan ya. Saya akan stop loss di bawah 9.800 ya, sekitar 3%an lah saya stop lossnya kalau dia jebol ya, seperti itu ya. Untuk BMRI ya menurut saya sih susah juga ya kalau sisa 2 hari untuk naik signifikan. Ya lihat aja nanti lah ya, kalau dia gagal bertahan di atas 9.900 mungkin saya bisa stop loss dulu, nggak perlu nunggu 9.800 ya. Jadi seperti itu. Untuk BMRI kondisi seperti ini belum kemana-mana juga, masih konsolidasi dan candlenya jelek ya. Candle evening star bisa terus turun nih, bisa ke, kalau dilihat nih kejauhan kalau ke 9.000 ya, mungkin 9.400 9.500 nih aja dijaga nih. Dan maksimal ya pakai aja 9.000 maksimalnya turunannya. Jadi kalaupun dia turun 10% itu malah menarik. Bapak Ibu yang nyangkut dari atas bisa average down di bawah ya. Yang penting tunggu aja tahun depan dapat dividen dan potensi dapat capital gain ya, pasti dapat capital gain. Walaupun Bapak Ibu punya di pucuk ya, kalau average down di 9.500 atau 9.000 ini ya pasti profit juga. Tapi setahun ke depan simpan aja, peluang besar time high lagi nih untuk BMRI tahun depan. Yang penting sabar aja, itu aja kan untuk BMRI. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.820, terkoreksi 1,02%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BBRI jebol 4.850-nya, dan kemana arahnya? Kalau dilihat tekanan seller juga besar, jadi belum besar sih turun. Target arah 4.700-4.650 untuk BMRI. Ini kan dia konsolidasi dan beberapa kali dia sudah mempertahankan support 4.850. Akhirnya dijebol. Kalaupun besok ada teknika rebound, mentok ya reboundnya paling loh ya 4.900 saja itu udah syukur-syukur loh bisa naik ke situ. Malah peluang besar ya menurut saya BBRI arahnya ke bawah 4.700 sampai 4.600 itu. Kalau dilihat dari candle bulanannya untuk BBRI ya wajar aja kalau dia ada koreksi ya, dia udah 3 bulan terus naik. Dan kalaupun koreksi cukup dalam membuat swing low-nya, kalau ini ditarik ya kita pakai trendline uptrendnya ya, kalau dia membuat swing low-nya ke 4.400 itu juga nggak masalah ya, masih uptrend dari semenjak September 2021 bisa jadi ya. Cuman hati-hati nih, bisa pola Pauling wedge. Kalau ISG crash ya mungkin terjadi pola Pauling wedge-nya dan jebol itu bisa ke 3.200 arahnya untuk BBRI. Tapi ya itu menurut saya sih jauh ya, agak panjang juga perjalanannya kalau sampai ke 3.000 ya. Harus turun sekitar 20% lebih, bahkan 30%. Kecil kemungkinan ya, kecuali memang market ekonomi Indonesia jelek ya bisa aja. Kalau biasa-biasa aja ya maksimal menurut saya loh ya 4.200 itulah BBRI. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.650, menguat 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBCA juga sama ya, masih nggak kemana-mana. Hati-hati, memang ini ada pola ascending triangle dari semenjak 6 Desember sebulan, dan seperti ini gambarannya. Kalau dia break ya bagus ya, dia terus membentuk higher high higher low. Tapi ya sama, masih seperti analisa saya sebelumnya ya, BBCA tuh kalaupun ada Windows dressing ya mentok 9.000-9.200 nih akan susah ditembus. Karena kenapa? Karena trennya untuk BBCA ini menurut saya lah ya arahnya bisa potensi turun ya. Kalaupun naik, kalau ada Windows dressing kemarin ya seperti ini, naik turun, ini akan dia mau bentuk trendline downtrendnya. Tapi kan kondisi seperti ini nggak kelihatan trend downtrendnya di mana ini. Cuman belum tahu nih kemana dia naiknya ya. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan mampu nggak tembus 8.700-nya. Untuk BBCA harga sekarang
Ya kalau mau cicil-cicil nabung dulu bisa aja simpan untuk 1 tahun ke depan. Tapi sistem DCA aja, dollar cost averaging ya. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1355 terkoreksi 3,9%. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BBTN hari ini nggak tahu ada apa tiba-tiba dibuang. Tapi kalau dilihat ya hari ini tuh mulai perdagangan untuk raisunya. Mungkin itu ya dibuang dulu BBTN. Harga raisunya tuh di 1200. Cuman kan ada hitung-hitungannya berapa. Ya mungkin dibawa turun dulu ya. Ini bisa dibilang false break dan bisa turun. Targetnya 1200 lagi. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga jelek ya. Ya ke bawah lah ya. 1200 tuh ada peluang ke harga raisunya nih. Tapi kan BBTN sudah terjadi harga teoritisnya. Cuman sekarang itu lagi dalam masa perdagangan raisunya. Cuman ya teknikalnya udah jelek ya, kelihatan kurang bagus lah ya. Jangan sampai dibilang jelek, kurang bagus. Ada peluang ke 1200 untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2750 menguat 1,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BDMN kondisi seperti ini arahnya ke bawah ya. Seperti analisa saya sebelumnya, apabila dia konsolidasi di range pendek tuh bisa tiba-tiba bisa ada buangan. Contohnya sebelumnya di Desember 13 sampai 16 dibuang, habis itu dari 20 sampai 27 hari ini dibuang lagi. Ya kita lihat 2700 bertahan nggak? Tapi kondisi seperti ini jelek ya. Ada peluang terus turun. Dia sudah membentuk lower high 2, lower low 2, jebol 2700, 2500. Menarik dia di 2500 menurut saya loh ya untuk BDMN. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di 2700, siapa tahu ada pantulan-pantulan terbatas, mungkin di sekitaran 1 sampai 3% dimanfaatin untuk fast trade ODT ya bisa aja. Cuman lebih menarik untuk BDMN ini kalau sudah di 2500. Ini semestinya jadi support kuatnya. Bisa jadi ada teknik reboundnya tuh cukup tinggi, sekitar 10%. Dari 2500 nih mantulnya bisa sampai 2700 tuh. 8%, 9% tuh dia mantul. Lumayan kalau pola dead cat bond. Tapi tunggu di bawah, tunggu aja, sabar ya untuk BDMN. Tapi itu menurut pandangan saya dan disclaimer on. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3520 terkoreksi 1,67%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto ke bawah dulu 3200 arahnya ya. Dan ya ini menurut saya juga pola dead cat bond. Dia gagal bertahan di 4000. Kalau memang mau naik semestinya ya dia langsung naik dari 4000 nih mantul lagi, ternyata jebol. Tapi mungkin bisa jadi nanti di 3280 3200 itu ada pantulan ya. Jangan sampai jebol lah. Kuncinya kalau ini bertahan selama 1-2 minggu ke depan di atas 3200 bisa jadi dia konsolidasi, range-nya cukup lebar 3200 sampai 4200 nih. Ya lumayan bisa ditektokin lah. Nggak perlu jauh-jauh, 5% aja tektokannya udah lumayan. Cut loss-nya 3%, target TP-nya 5%. Bisa seperti ini ya kalau berminat, dan nggak harus sama ya. Atur bagaimana strategi masing-masing aja. Cut loss-nya sedikit di bawah 3200 bisa di 3160 sekitar 4%, target profit minimal tuh 10% ya ke 3600 sampai 3650. Lumayan, atau 1:1 aja biar lebih cepet ya dapat profitnya tuh. Ke 3500 aja udah lumayan tuh 1:1 ya. Tapi tunggu di bawah di 3200-an untuk Arto. Kalau dia dari candle bulanannya terus turun, tapi kemungkinan loh ya tetap ada candle hijau di Januari untuk Arto. Jadi kita lihat 3200 3300-nya bertahan di area atas itu, jangan sampai jebol. Itu aja untuk Arto. Nggak perlu nunggu 3000. Di 3200 tuh harus bertahan Arto. Jadi seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2750 terkoreksi 2,13%. Langsung saja ke teknikalnya. Serta teknikal BTPS kondisi seperti ini juga pola dead cat bond ya. Dia mantul dari 2650 sampai 2800 habis itu koreksi. Dan kondisi seperti ini ya udah jangan dibeli lagi. Mungkin nggak dia mantul seperti candle merah sebelumnya ini terus hijau, ya menurut saya sih gagal nih. Ada peluang turun lagi ke 2650. Jadi lebih baik untuk BTPS wait and see aja dulu. Sudah kehilangan momentum. Momentumnya tuh waktu di area 21 Desember 22 Desember ini. Ini momentumnya pas dia disupport bertahan, nekat aja beli. Untuk BTPS kalau harga sekarang mending hindari dulu ya, belum pasti naik. Dan kelihatan juga ini dia candlenya jelek ya, menutup penuh 2 candle bulanannya
2 bulan yang lalu. Tapi kita lihat aja 2650 bertahan nggak? Kalau nggak bertahan ya ke bawah lagi untuk BTPS. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 735 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NISP tiba-tiba naik ya. Tapi apakah naiknya ini benar-benar naik untuk naik lebih tinggi? Ya belum pasti juga ya. Tapi ya itu, kalau nekat beli harga di 720, 715, 730 tuh pokoknya stop loss di bawah 700. Dan kalau kondisi seperti ini volume meningkat, menurut saya sih belum kemana-mana, bisa aja merah. Nah ini candle bullish engulfing ya, dan volumenya udah lumayan nih tinggi ya. Kalau bertahan ya, kita pakai supportnya berapa nih? Kalau di candle hariannya pakai support 730, 725 itu ya. Pokoknya kalau besok dia turun dari 730, 725, udah ini gagal, arahnya bisa ke bawah lagi sampai 700. Lihat aja ya besok dan lusa untuk NISP. Kalau mau bagus NISP, kalau dilihat dari candle weekly-nya, 2 hari ke depan harus tembus 750, tutup di atas 750. Berarti dia harus naik sekitar 2,5%, udah bagus tuh 2 hari ke depannya. Ada sinyal bagus, bisa mencoba kembali uptrend karena dia sudah membentuk higher low sebelumnya di sini. Nah, kalau dia naik ke 750, 760 berarti bagus tuh kan, dia mematahkan trend downtrend. Jadi seperti itu untuk NISP. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.